Dan setelah mengingat masa lalu, barulah ia paham. Kalau misalnya diteliti lebih dalam, Dan itu orangnya sangat manipulatif dan posesif. Melarang Nora berbicara dengan laki-laki lain, membujuk dan mempengaruhi Nora untuk berhenti dari band yang saat itu sedang naik daun, dengan alasan ia ingin melindungi Nora, melindungi privasi Nora, dan nggak pengen gitu lihat Nora itu kena serangan panik. Nora udah mengabaikan semua yang ia inginkan hanya untuk membahagiakan Dan, tapi ternyata bayarannya nggak setimpal. Nora pun mulai merenung. Ternyata kehidupan begini yang membuatnya menangis berhari-hari. Yang membuat rasa bersalah itu membebani hati dan masa depannya. Jadi Nora mulai kecewa, dan sesuai peraturan di awal tadi, kalau misalnya Nora itu ngerasa kecewa, maka ia akan segera ditarik dari kehidupan itu untuk selanjutnya kembali ke perpustakaan. Jadi perlahan-lahan tubuh Nora mulai memudar dan ia kembali ke perpustakaan. Di sana sudah ada Miss M yang nunggu Nora. Selanjutnya Miss M ini ngasih Nora kesempatan gitu untuk mencoba kehidupan lain. Nah, untuk selanjutnya Nora mencoba masuk ke kehidupan di mana Nora tidak membiarkan kucingnya keluar di malam hari ketika kucingnya itu mati. Setelah ia menjalani kehidupan itu, ternyata ia mengetahui bahwa memang sudah saatnya kucing itu mati. Jadi ternyata kucingnya itu mengidap penyakit langka yang membuat jantungnya berhenti di usia muda. Seketika rasa bersalahnya karena ngerasa nggak bisa mengurus kucing itu dengan baik itu sirna ketika ia tahu bahwa ya ternyata ia sudah memberikan yang terbaik untuk kucingnya. Kemudian Nora mencoba kehidupan lainnya, yaitu kehidupan di mana ia mengiyakan ajakan untuk tinggal bersama di Australia bersama Izzy, sahabatnya. Nah, ketika ia sampai di kehidupan itu, ia sangat terkejut karena di kehidupan itu ia mengkonsumsi obat antidepresi. Terus juga ada bekas bunuh diri di tangannya, dengan kehidupan yang gak menentu dan jauh dari kata mapan. Anehnya, di kehidupan itu ia justru tidak bertemu dengan Izzy. Dan setelah dicari tahu, ternyata Izzy itu udah meninggal beberapa bulan lalu karena kecelakaan mobil. Tepat sebulan setelah mereka memutuskan untuk tinggal bersama di Australia itu. Dengan kekecewaan yang ia rasakan, maka ia kembali ke perpustakaan tengah malam. Nah, di sini Nora udah mulai sadar bahwa ia bisa aja menentukan pilihan tetapi nggak bisa menentukan hasil akhirnya. Selanjutnya, Nora ingat bahwa salah satu penyesalan terbesarnya adalah nggak meneruskan latihan berenangnya, padahal dia memiliki potensi yang oke banget. Jadi ia ingat dulu sejak masih kecil hingga berusia 15 tahun, Nora itu memiliki bakat berenang. Ayahnya sangat mendukung bakat dan prestasinya ini. Terbukti, ia menang di berbagai kejuaraan. Namun ketika puber, ia merasa malu dan merasa takut untuk tampil gitu, untuk terlihat. Di sisi lain, Nora juga merasa lelah karena harus berenang dari pagi sampai sore setiap harinya. Ketika Nora memutuskan untuk berhenti berenang ini, ayahnya begitu sangat kecewa. Ayahnya yang begitu ingin Nora menjadi atlet renang profesional itu kecewa banget. Waktu Nora bilang bahwa ia ingin mundur dari latihan berenang. Sejak itu hubungan Nora dan ayahnya merenggang dan bisa dikatakan putus hingga akhir hidup ayahnya. Jadi Nora memutuskan untuk memilih pilihan yang berbeda, di mana ia ingin tetap berlatih sekeras-kerasnya hingga menjadi orang yang sukses. Lalu buku di perpustakaan mengantarkannya ke kehidupan itu. Singkat cerita, Nora sampai di kehidupan di mana ia menjadi pemenang olimpiade berturut-turut, badannya terasa lebih bugar. Nora juga menjadi pembicara di berbagai seminar. Dan di kehidupan ini ayahnya itu masih hidup. Hubungan Nora dengan ayahnya dan dengan Joe itu sangat akur. Tapi ada yang aneh. Ternyata di sini ayahnya itu bercerai dengan ibunya. Jadi karena rutin mengantarkan Nora pergi berenang, bertemu dengan ibu dari perenang lain, ayahnya selingkuh dengan wanita lain itu. Kenyataan ini membuat ibunya Nora itu merasa frustasi, depresi, dan kecanduan alkohol. Bahkan ibunya juga sakit. Tapi ibunya nggak bilang apa-apa ke Nora soal penyakitnya itu.
Dan di sini Nora itu marah sama ayahnya. Kenapa sih ketika Nora udah mengorbankan segala hal yang ia inginkan untuk mengikuti keinginan ayahnya, justru ayahnya lah yang mengkhianatinya. Mengkhianati ibunya dan mengkhianati keluarga yang udah dibangun selama ini. Kekecewaan ini membawa Nora kembali ke perpustakaan tengah malam.